Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Yang jelas di channel saya ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bakal bisa Bapak atau Ibu dapatkan. Semoga ya. Dan saya harap begitu. Karena kita mengulas dari sudut pandang teman-teman yang notabene buta di bidang konstruksi. Jadi saya punya tugas di sini untuk menjelaskan lebih sederhana lagi konstruksi itu seperti apa, sebagai gambaran awal buat teman-teman yang belum sepenuhnya paham di dunia konstruksi. Jadi saya ini menjembatani teman-teman buat mengerti lebih dekat, lebih sedikit atau mengorek kulit-kulitnya supaya Anda bisa bisa mencerna dan tidak nol banget tentang dunia konstruksi. Pastinya kita ini sebagai warga umum dan seluruh warga ini nantinya tidak akan terlepas dari hubungannya dengan konstruksi. Jadi paling enggak ilmu saya ini bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Jadi kali ini saya membahas tentang struktur konstruksi baja gudang, di mana ini gudang ini biasa yang saya bahas itu struktur utamanya semua dari konstruksi baja, dari kolom, balok maupun rafter. Tapi di sini saya bahas berbeda, di mana struktur konstruksi gudang ini kombinasi antara struktur konstruksi beton dengan struktur kombinasi beton dengan struktur konstruksi baja. Di mana? Jadi ini bisa lihat di tampilan Bapak Ibu. Ini adalah struktur konstruksi baja, di mana dia combine struktur dari beton dengan baja, di mana struktur bagian bawah dan bagian tengah ini menggunakan struktur konstruksi beton, sedangkan untuk struktur bagian atas atau rangka atapnya kita menggunakan struktur konstruksi baja. Mengapa demikian? Karena efisiensi pengerjaan juga akan lebih mudah di lapangan. Jadi emang konsepnya dibuat seperti ini. Jadi setiap owner atau pemilik itu memiliki penilaian masing-masing ya. Kenapa harus memakai kolomnya itu memakai beton maupun balok? Kenapa tidak memakai baja? Jadi semua kembali ke desain rencana yang owner ingin buat nantinya seperti apa. Jadi kita sesuaikan aja dan kita terjemahkan, kita visualkan menjadi seperti ini. Jadi saya bongkar aja ya. Konstruksi baja. Kombinasi konstruksi baja dengan konstruksi beton. Bisa kita lihat di sini. Struktur utama untuk kolomnya kita menggunakan struktur beton. Kita lihat untuk struktur betonnya sendiri, untuk bentangan bangunan ini, kita pakai bentangan 21 meter, dimana untuk kolom-kolomnya ini sebesar 30 x 30 untuk kolom betonnya. Jarak antar kolom pada ke arah memanjang atau ke arah panjang bangunan itu per 4 meter ya. Bisa kita lihat di sini per 4 meter ini ada kolom. Ini struktur kolomnya yang menggunakan struktur konstruksi beton dengan besar kolom sendiri 30 x 30 x 30, dibingkai dengan struktur balok gantung, ring balok gantung. Jadi bisa dilihat di sini seperti ini. Jadi yang kita bahas di sini ke arah desain rangka atapnya yang menggunakan struktur konstruksi baja. Bisa kita lihat di sini jarak antara struktur rangka atapnya ini kita sesuaikan dengan jarak antar kolomnya, yaitu 4 meter. Untuk material sendiri kita memakai WF 200 untuk rangka atapnya, dimana nantinya kita pecah lagi aja biar lebih mudah, lebih enak untuk melihatnya ya. Kita pecah lagi ya. Ini jarak rangka atapnya ini menyesuaikan jarak antar kolomnya sebesar 4 meter. Material yang kita gunakan IWF 200 dengan penambahan stiffener
Jadi untuk pemilihan material sendiri di ini ya, sudah direkomendasikan dari pihak owner sebagai ini ya, sebagai pemilik bangunan. Jadi kita ikutin. Jadi nanti ada penambahan stiffener untuk perkuatan untuk perkuatan rafter sendiri untuk kuda-kuda. Selain itu, kenapa pemilihan 200 juga jarak antar kuda-kuda atau rafter ini hanya sebesar 4 meter. Jadi di mana nanti tumpuan beban di rangka atap ini akan menjadi lebih banyak sehingga tidak memerlukan material yang cukup besar. Nah, lebih seperti itu kan. Biasanya saya desain itu jarak antar rafter atau jarak antar kolom bagian memanjang bangunan itu per 6 meter. Kalau di sini per 4 meter karena kita menggunakan kolom beton. Kurang lebih seperti ini. Gordeng, kita memakai gordeng CNP 125 50 x 20 tebal 3 untuk gordengnya. Setelah itu dibingkai dengan balok. Kita di sini balok memakai IWF 150 untuk balok strukturalnya. Jadi di sini gimana join antara struktur beton dengan struktur struktur konstruksi baja, yaitu joinnya sama. Tinggal kalau untuk perpasangan di sini kita dilengkapi dengan kolom praktis atau kolom join ya, kecil kolomnya untuk join antara beton dengan konstruksi. Di sini nanti akan ditanamkan angkur pada bagian top up konkret yang bagian atas kolom ini nanti akan ditanam angkur, di mana itu angkurnya berfungsi sebagai ikatan antara struktur konstruksi beton dengan konstruksi baja. Makanya di sini tetap harus ada, kalau saran saya harus ada kolom ini ya, kolom tambahan ini daripada Bapak memasangnya di sisi sebelah sini. Kalau di sisi sebelah sini tanam angkurnya pasti pakai chemical hilti, jadi lebih rumit lagi. Saran saya pasang angkur pas top up floating bagian atas ini. Kurang lebih seperti itu. Dilengkapi dengan sagrot dan ikatan angin. Jadi ikatan angin sendiri saran saya dibagi dua ya, biar nggak terlalu panjang juga. Nah, di sini desainnya satu kali bentang, kurang lebih seperti ini. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu dimana yang sebelumnya udah punya gudang, tapi struktur untuk struktur utamanya itu pakai beton, yang pasti rata-rata untuk rangka atapnya biasanya pakai kayu. Jadi kalau seumpamanya kayunya udah lapuk atau rusak, tinggal diganti aja pakai struktur konstruksi baja, lebih kuat lagi, lebih mudah untuk pergantiannya juga. Rata-rata antara struktur konstruksi beton dan struktur untuk rangka kayu itu yang pasti kalah duluan di kayunya. Makanya nanti kalau ada perbaikan bisa dibuat seperti ini, dimana struktur bagian tengahnya ini tetap, cuman yang atas kita bongkar, kita ganti struktur baja. Ada juga teman-teman yang pakai struktur baja ringan. Jadi macam-macam ya, tapi saran saya lebih bagus pakai struktur baja berat. Toh harganya juga tidak terpaut jauh dengan struktur baja ringan untuk rangka ininya. Kurang lebih seperti ini, semoga membantu. Ini tidak terlalu lama juga saya menjelaskan karena di sini topik bahasanya menerangkan cara membuat struktur rangka atap dengan menggunakan struktur baja, di mana kolom, balok, gantung dan lain sebagainya menggunakan konstruksi beton. Jadi gitu. Ada juga pernah saya dapatin di mana kolomnya sudah ada untuk beton, tapi dia menggunakan kolom lagi di bawah, itu kurang efektif. Kalau efektifnya seperti ini. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, menumpu pada struktur kolom. Terima kasih, semoga membantu. Salam sukses.